Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga cara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga cara. Tiga cara inilah yang disebut dengan arkan syukri, dengan rukun syukur. Cara yang pertama dengan meyakini semua kebaikan, kenikmatan yang kita terima itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Cara syukur yang pertama dengan hati meyakini semua kenikmatan, kebaikan yang ada pada kita itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kita faminallah, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua dengan lisan, dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika mendapatkan nikmat besar ataupun ketika mendapatkan nikmat kecil. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang dia mendapati suatu kebaikan, hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga dengan cara menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan dalam perkara yang Allah ridhai, dalam perkara yang Allah cintai. Inilah tiga rukun di dalam bersyukur kepada Allah. Tiga rukun tadi sumbernya ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa tadi? Ada tiga. Satu dari mana? Dari hati, bentuknya meyakini. Yang kedua dari apa? Lisan, bentuknya memuji alhamdulillah. Yang ketiga dari anggota badan, bentuknya menggunakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengumpulkan tiga perkara ini, itulah tanda-tanda orang yang sudah bersyukur kepada Allah. Jemaah kaum muslimin, malam hari ini kita lanjutkan belajar kita dengan materi akidah dengan mengkaji kitab Usul Ats-Tsalatsah, atau bisa juga dibalik Tsalatsatul Usul. Ada dua istilah, bisa dibaca Usul Tsalatsah, bisa dibaca Tsalatsatul Usul. Intinya sama, tiga landasan utama. Tapi Bapak Ibu, kenapa kita harus bersemangat belajar terutama masalah akidah? Karena akidah itu merupakan sumber keselamatan. Siapa yang akidahnya baik, maka dia pasti selamat di akhiratnya. Tapi siapa yang akidahnya tidak baik, maka dia pun tidak mendapatkan keselamatan di akhiratnya. Saking pentingnya masalah akidah, maka tidak ada para nabi, tidak ada para rasul kecuali diperintahkan pertama kali menyampaikan masalah apa? Masalah akidah. Saking pentingnya akidah, dari rukun Islam yang jumlahnya berapa? 5. Maka diletakkan pada rukun yang paling satu, yang paling pertama masalah apa? Masalah akidah. Asyhadu alla ilaha illallah. Bapak Ibu, kenapa rukun Islam yang 5 itu yang pertama kali dicantumkan masalah akidah, bukan sholat dulu? Apa jawabannya? Karena akidah itu menentukan rukun-rukun berikutnya. Kalau akidahnya benar, rukun 2, 3, 4, 5 akan ikut benar. Tapi kalau rukun yang pertama sudah tidak beres, tidak benar, maka rukun 2, 3 sampai 5 pun tidak akan memberikan manfaat. Demikian kenapa kita harus bersemangat belajar apa? Akidah.
Jamaah kaum muslimin, kita lanjutkan. Dan malam hari ini kita akan masuk pada inti daripada kitab ini. Kalau pertemuan yang lalu kita baru muqaddimah, baru pembukaan. Adapun malam hari ini kita masuk pada inti buku, inti kitab ini. Kita baca Bapak Ibu, saya baca dulu, Bapak Ibu bisa mendengarkan. Kita masuk pada ucapan pengarang kitab Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fa idza qila laka mal usulul thalathah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Saya baca, Bapak Ibu bisa menirukan. Fa idza qila laka, monggo. Mal usulu ats-tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha fakul ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, wa idza qila laka mal usulu ats-tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha fakul ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Hafal Bapak Ibu? Belum ya. Bapak Ibu, kenapa kita mentalkin seperti ini? Inilah yang biasa dilakukan para ulama. Ketika mereka mengajarkan ilmu kepada para muridnya, mereka mentalkin. Guru membaca, murid menirukan, dengan tujuan agar satu tidak salah dalam bacaannya. Tidak salah dalam apa? Bacaannya. Yang kedua, agar pelajaran itu lebih melekat di hati. Agar pelajaran lebih apa? Melekat di hati. Belum mengatakan faida apabila qilalaka, ditanyakan kepadamu, mal usulu thalatha, apa usul salasah? Tiga hal yang mendasar. Allati yajibu, yang wajib, 'alal insani ma'rifatuha, diketahui oleh setiap manusia, setiap muslim. Kalau kita ditanya apa tiga hal yang mendasar yang wajib dipelajari seorang muslim, fakul, maka jawablah ma'rifatul abdi rabbah, seorang hamba mengenal rabbah. Apa rabbah? Tuhannya. Satu. Yang kedua, wadinah, mengenal dinah. Apa dinah? Agamanya. Yang ketiga, nabiyahu, mengenal nabiyahu. Apa nabiyahu? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga perkara yang pokok, yang mendasar, yang wajib dipelajari seorang muslim dan muslimah adalah mengenal siapa? Allah. Yang kedua, mengenal agamanya. Yang ketiga, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemah kaum muslimin, dari matan ini ada beberapa pokok pembahasan. Disebutkan, disimpulkan ada tiga pembahasan utama di dalam pembahasan pokok ini.
Ada 3 pembahasan utama. Pembahasan utama adalah metode dalam mengajar. Di dalam lafadz yang kita baca tadi Bapak Ibu, ada satu faedah bagaimana metode niku basa Jawa ini apa? Cara. Bagaimana metode, bagaimana carane mengajar yang baik. Ini pembahasan yang pertama nanti. Pembahasan yang kedua, asal pembahasan 3 landasan utama. Kenapa kok mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama itu perlu dibahas. Dari mana asalnya? Dari mana asalnya 3 ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, pentingnya mengenal 3 landasan utama. Mengenal Allah, mengenal Nabinya, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama Islam. Ada berapa semuanya? Ada 3. Kita mulai satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, pokok pembahasan adalah metode dalam mengajar. Di dalam kitab tadi Bapak Ibu, pengarang, penulis kitab mengajarkan kita dengan memulai bertanya. Fa idza qila laka, apabila ditanya kepadamu, ya, maka Bapak Ibu dari sini para ulama mengatakan metode dalam mengajar itu ada 2. Satu dengan cara menyampaikan materi. Dengan cara menyampaikan apa? Materi. Seperti malam hari ini. Ustadz, pengajar menyampaikan materi, muridnya ngapain? Mendengarkan. Ya. Kira-kira cara seperti ini Bapak Ibu bagus atau tidak? Bagus. Walaupun kadang yang dengarkan sering ampun banter-banter. Ya. Yang kedua, caranya dengan tanya jawab. Dengan tanya jawab. Metode mengajar dengan tanya jawab itu seperti yang kemarin terjadi pada pas kajian Ustadz Aminur Baid. Ustadz itu gak nyampaikan seperti ini, tapi duduk dengan siapa? Moderator, tanya jawab. Atau langsung jamaah bertanya, murid langsung menjawab. Tidak ada bentuk menyampaikan apa? Materi. Ini 2 metode mengajar. Dan cara mengajar yang kedua, metode dengan tanya jawab, itu bisa dipetik dari hadis Nabi SAW yang terkenal dengan hadis Jibril. Hadis apa? Jibril. Tentang rukun Islam Bapak Ibu. Tiba-tiba datang kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang rambutnya sangat apa? Sangat hitam. Bajunya sangat putih. Nabi tidak kenal, sahabat lain tidak kenal. Tiba-tiba si laki-laki ini langsung dekat duduk. Lajeng lututnya didekatkan dengan lutut Nabi. Lutut niku bahasa Jawa ini apa? Dengkul. Bapak Ibu, apa pelajarannya? Kenapa malaikat Jibril yang membo jadi manusia tadi datang langsung lututnya digatoknya dengan lutut Nabi? Apa pelajarannya? Apa jamaah? Belajar tolabul ilmu itu hendaknya mendekat guru atau menjauh? Mendekat. Kok kira nasi cerak ibu-ibu? Mendekat. Karena hadis ini mengisahkan antara murid dan guru. Malaikat sebagai murid, Nabi sebagai guru, atau bisa juga dibalik. Ya. Maka satu pelajaran penting adalah seorang penuntut ilmu itu ketika belajar hendaknya merapat ke guru. Bapak Ibu, kira-kira apa hikmahnya? Apa hikmahnya belajar kok bagusnya itu merapat ke guru? Apa hikmahnya? 1, gen gampang ngantuk. Kedua, gen fokus. Walaupun bisa jadi di depan juga enten apa mboten? Saya dulu pernah Bapak Ibu pas sekolah di Al-Kahfi di Pondok Mojosongo sana. Cerita sedikit, pondok itu belum ada sekolah SMA-nya, kami sekolah di luar, disekolahkan di luar. Ya, ketika sekolah di luar, kami dengan teman-teman pondok itu duduknya di depan.
bahkan ada yang di depan gurunya. Dan Bapak Ibu, pengalaman yang biasa terjadi hari-hari, mesti kalau pas belajar itu santri pondok pada tidur, walaupun di depan apa? Guru, sampai ngiler, sampai apa? Tapi gurunya nggak pernah marah. Husnudon, iki santri turu pas belajar karena tadi malam sholat malam. Sama nek jenengan ngaji ngutuk ngantuk kalau nggih husnudon. Mungkin tadi apa? Capek dalam bekerja. Baik, jamaah kaum muslimin hormati. Kemudian malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah SAW, "Ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Nabi menjawab. Setelah selesai malaikat tanya lagi, "Apa itu iman?" Nabi menjawab. Setelah selesai Nabi tanya lagi, "Apa itu ihsan?" Malaikat menjawab. Sampai akhirnya malaikat tanya, "Kapan hari kiamat?" Maka Nabi pun menjawab. Bapak Ibu, ini menunjukkan di antara bentuk metode mengajar itu dengan cara apa? Tanya jawab. Kira-kira lebih penak mana Bapak Ibu? Tanya jawab atau menyampaikan materi seperti ini? Penak mana kira-kira? Oh, mendengarkan. Iso ngantuk masalahnya. Atau digabung, berarti cara yang ketiga, menyampaikan materi plus apa? Ada tanya jawab. Awalnya nyampaikan materi, di tengah-tengah materi kadang ustaz tanya, muridnya menjawab. Demikian itu lebih efektif. Tapi demikian pokok pembahasan yang pertama. Jadi ada penjelasan bagaimana cara mengajarkan sebuah ilmu itu bisa dengan dua cara, menyampaikan materi atau yang kedua dengan bentuk tanya jawab. Baik, jamaah kaum muslimin, pokok pembahasan yang kedua, asal pembahasan 3 landasan utama: mengenal Allah, yang kedua mengenal agama, yang ketiga mengenal apa? Agama Islam. Kenapa 3 perkara ini kok penting dibahas? Kata para ulama, karena ibadah apapun yang dikerjakan manusia itu kembalinya kepada 3. Ibadah, Bapak Ibu, apapun ibadah itu kembalinya kepada 3. 1, siapa yang diibadahi? Ya, siapa yang diibadahi? Ini berarti masuknya kepada mengenal Allah. Yang kedua, orang yang beribadah itu selain harus tahu siapa yang diibadahi, yang kedua apa? Bagaimana cara beribadahnya. Harus tahu, dan ini masuk pada mengenal Islam. Seorang tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah kalau tidak belajar Islam. Yang ketiga adalah harus tahu ketika orang itu beribadah, caranya dia beribadah itu, yang nyampaikan itu siapa? Jawabannya adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun Bapak Ibu yang beribadah harus kembali kepada 3 ini. Siapa yang diibadahi? Jawabannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana cara beribadahnya? Yaitu dengan belajar dari agama Islam. Yang ketiga, caranya ibadah itu didapat dari siapa? Jawabannya dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Bapak Ibu, siapa yang beribadah kepada Allah, salah satu saja dari 3 poin ini nggak ada, maka ibadahnya tidak akan bermanfaat. Contoh, orang beribadah 1 kepada Allah, masuk. Ya. Kedua, yaitu dengan cara beribadah dari Islam. Tapi yang ketiga, cara beribadah ini yang nyampaikan bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti ibadahnya tidak pas. Banyak Bapak Ibu orang yang saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ngakunya dari Islam, tapi caranya itu ternyata bukan dari Rasulullah. Sholat ngadepi ke timur kalau pagi, kalau sore ngadepi ke barat. Ini kira-kira sholat
Di Solo ada atau tidak Bapak Ibu? Ada. Inilah orang-orang yang menyembah matahari. Dia sholat menghadap sesuai apa? Terbitnya sama terbenamnya apa? Matahari. Kedua, ada orang yang sholat tapi ketika sholat takbir ihramnya itu lebih dari sekali. Harusnya takbiratul ihram itu berapa kali? 2 kali. Kalau 2 kali berapa? Sekali. Tapi ini ada yang lebih dari sekali. Allahu Akbar. Baleni melih Allahu Akbar. Bahkan sampai 3 kali atau lebih. Tapi jemaah kaum muslimin yang hormati, siapa yang pengen ibadahnya benar, ukurlah dengan 3 ini. Kepada siapa dia beribadah? Kedua, bagaimana cara dia beribadah? Yang ketiga, caranya beribadah itu didapat dari siapa? Kalau betul jawabannya, maka ibadahnya insya Allah Ta'ala berpahala dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Bapak Ibu pokok pembahasan yang kedua. Sebelum masuk yang ketiga, diulangi Bapak Ibu, orang itu kalau beribadah harus kembali kepada 3 tadi. Yang pertama apa? Apa? Ketok ini rak ditunjuk itu berlentok nih Pak. Sekarang ngajar dengan tanya jawab. Pak Sri, setiap ibadah harus dikembalikan pada 3. 1, kepada siapa dia beribadah. Kedua, bagaimana caranya beribadah. 3, siapa yang menyampaikan caranya ibadah itu. Yang pertama jawabannya Bapak Sri, Allah. Yang kedua jawabannya Islam. Yang ketiga jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selesai pokok pembahasan yang kedua. Sekarang pokok pembahasan yang terakhir. Pentingnya mengenal 3 landasan utama. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal apa? Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, seorang muslim dan muslimah sangat penting mengenal dan mempelajari 3 landasan utama tadi. Karena 3 perkara tersebutlah yang akan ditanyakan di alam kubur kita. Dan kita semuanya pasti akan menuju ke alam itu, cepat ataupun lambat. Bapak Ibu hormati, alam kubur itu adalah alam yang perlu dikenal. Dan betapa banyak dari kita yang belum mengenal alam apa? Alam kubur. Sehingga mungkin kita belum begitu bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hormati, pembahasan yang pertama terkait alam kubur. Kata Nabi SAW, alam kubur itu alam yang paling menakutkan. Alam kubur itu alam yang paling apa? Menakutkan. Ya. Disebutkan dari sahabat Utsman dalam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Karena Utsman, dulu sahabat Utsman Bapak Ibu, idza waqafa ala qabri, ketika Utsman itu waqafa. Kenapa waqafa? Berdiri. Ketika sahabat Utsman berdiri di atas kubur atau di sisi kubur, maka Utsman itu menangis. Ya, ini menunjukkan bagaimana iman yang kuatnya para sahabat Rasulullah SAW. Kita jarang Bapak Ibu, kita ini kadang sering di sisi kuburan tapi jarang apa? Nangis, tapi malah apa? Guyunan. Hatta yabulla lihyatahu, saking lamanya menangis sampai yabulla basah lihyatahu. Napa lihyah? Jenggot. Menunjukkan apa? Para sahabat itu punya apa? Jenggot. Dan memelihara jenggot itu apa? Sunnah. Kalau manjangkan kumis, sunnah bukan?
Sunahnya didawake napa dipendheki kumis niku? Pendheki. Aja dibalik, Pak. Kita nganggap memanjangkan kumis disunahkan, jenggotnya dipendekkan. Wagu Bapak Ibu. Ya. Jamaah kaum muslimin fakila, maka dikatakan kepadanya, lahu tudkarul jannah wan nar, apakah disebutkan kepadamu surga dan neraka? Ya, ketika disebutkan surga, ketika disebutkan neraka, sahabat Utsman ini fala tabki, enggak nangis. Wa tabki min hada, tapi kenapa kamu di samping kubur kok malah napa? Nangis. Faqala, Utsman menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra, sesungguhnya kuburan, awwalu manzil, tempat persinggahan pertama, min manazil akhirah, dari persinggahan akhirat. Makanya para ulama ilmu mengatakan kuburan itu merupakan gerbangnya apa? Akhirat. Setelah alam dunia kita menuju kepada alam akhirat, yang pertama kita tuju adalah apa? Kuburan. Pentingnya masalah kuburan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in naja, kalau dia itu naja, sukses, fama ba'dahu aisar, setelahnya itu akan aisar. Napa aisar? Lebih mudah. Jadi kalau di kuburannya itu naja, sukses, setelah di kuburan itu aisar, lebih mudah urusannya. Wa in lam yanju, tapi kalau di kuburnya tidak sukses, fama ba'dahu asaddu, setelahnya pasti asaddu. Kenapa asaddu? Lebih sulit. Bapak Ibu menunjukkan alam kubur itu alam yang sangat menentukan. Ya. Qala, kemudian wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun bersabda, ma ra'aitu mandoron, tidaklah ra'aitu, aku melihat mandoron, pemandangan, qatun illal qabru afda'u minhu, tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih afda', yang lebih menakutkan, illal qabr, daripada pemandangan di alam apa? Kubur. Jadi pemandangan di alam kubur itu merupakan tempat yang paling menakutkan. Kenapa jemaah kira-kira? Satu, kita sendirian, gak ada yang menemani jemaah. Yang menemani kita hanya amal soleh kita. Kedua, alam itu sangat gelap sekali. Dan yang ketiga, di kuburan itulah kita akan dimulai untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia. Ya. Tapi jemaah kaum muslimin yang hormati, maka termasuk doa yang penting yang sering kita baca apa? Doa selama dari apa? Kuburan. Itu doa sering dibaca tatkala kapan? Tahiyatul akhir. Jamaah kaum muslimin yang kedua, alam kubur itu gelap. Alam kubur itu apa? Gelap. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, anna imro'ah, ada seorang imro'ah, wanita sauda, wanita hitam. Kanat, si wanita itu takumul masjid, sukanya takumma. Apa takum? Resik-resik masjid. Ausyaban, ataupun seorang pemuda. Perawi mengatakan ini bisa wanita ataupun seorang pemuda. Fafaqodah Rasulullah SAW. Suatu ketika fafaqodah, Rasul itu kehilangan. Bahasa Jawa ini apa? Kehilangan. Sing tukang nyapu masjid kok ra ketok. Pelajaran pertama Bapak Ibu, ini menunjukkan apa? Pekerjaan nyapu masjid itu mulia atau tidak? Sangat mulia. Karena yang disapu itu merupakan tempat terbaik di muka bumi. Tempat terbaik di muka bumi adalah masjid, adapun tempat terjelek adalah apa? Pasar.
Berarti kalau bapak-bapak suruh ngantar istri ke pasar, berangkat atau tidak? Ya berangkat Pak, tapi jangan sering-sering ke pasar, mumet. Taib jamaah kaum muslimin kau hormati. Faqalu, para sahabat mengatakan, mata si pemuda atau si wanita tadi mata. Kenapa mata? Mati. Qala, Nabi pun berkata, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Menunjukkan Bapak Ibu, para sahabat ini seolah-olah menganggap remeh pekerjaan nyapu masjid. Sehingga ketika tukang sapu masjid meninggal dunia, hal itu enggak dikabarkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka bersyukurlah siapa yang Bapak Ibu diberikan kemudahan punya aktivitas nyapu apa? Masjid. Jamaah kaum muslimin, faqala, maka lebih mengatakan faka'annahum sagharu amroha, seolah-olah mereka para sahabat sagharu, menganggap kecil perkara itu. Kemudian jamaah kaum muslimin, faqala, Nabi mengatakan dulluni, tunjukkan kepadaku ala qabrihi, kuburannya. Fadalluhu, para sahabat pun menunjukkan. Summa qala, Nabi berkata, inna hadil kubur, sesungguhnya kubur ini mamlu'atun zulmatan. Apa mamlu'ah? Dipenuhi zulmah, kegelapan. Kubur itu gelap sekali. Wa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yunawwiruha. Apa yunawwiru? Menerangi. Kubur itu sangat dulmah, kubur itu sangat gelap, dan Allah itu akan yunawwiru, meneranginya, lahum, bagi mereka ahlu kubur, bisolati, dengan apa? Solat. Maka Bapak Ibu, dari sini menunjukkan yang pertama, Bapak jemaah kaum muslimin, menegaskan kubur itu bukan tempat yang terang, tapi tempat yang apa? Yang gelap. Yang kedua, sesungguhnya ada amalan yang apabila seorang hamba menjaga amal itu, maka akan jadi sebab terangnya kuburannya. Apa itu? Solat, bukan pasang tintir, tapi solatnya. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nurun, solat itu merupakan nur. Apa nur itu? Cahaya. Jamaah kaum muslimin, bersyukurlah siapa yang dimudahkan menjaga ibadah solatnya. Mari bersemangat, walaupun kadang capek, walaupun kadang lelah, ya, yakinilah Bapak Ibu, capeknya kita, lelahnya kita dalam ibadah solat itu besok akan jadi kebahagiaan di alam kubur kita. Tapi jamaah kaum muslimin, ini yang kedua. Jadi alam kubur itu sangat apa? Sangat gelap. Ketika jamaah kaum muslimin, alam kubur itu ada himpitan. Apa itu himpitan Bapak Ibu? Bahasa Jawa ini himpitan itu apa? Kok jepretan toh? Jepitan. Ya, ada jepitannya. Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, inna lil qabri dhaqtah, sesungguhnya kubur itu memiliki dhaqtah, himpitan. Walau kana ahadun najian, kalau ada yang selamat, minha, dari himpitan itu, naja, dia adalah Sa'ad bin Mu'ad. Kalau ada sahabat yang bisa selamat dari himpitan itu, beliau adalah sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Bapak Ibu, ini menunjukkan setiap orang yang di alam kubur akan menemui namanya dhaqtah ini. Ya. Jamaah kaum muslimin, ada yang dihimpit sampai tulang-tulangnya remuk. Ya. Ini bagi orang-orang yang tidak selamat dari ujian di alam apa? Kubur. Ya. Maka jamaah kaum muslimin, pentingnya kita belajar tentang mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, masih pembahasan pada ujian alam kubur. Ini ngapunten, kita enggak kasih terjemahannya.
Karena panjang hadisnya Bapak Ibu. Ya, karena apa? Panjang. Sambil kita baca, Bapak Ibu sambil menyimak. Dikit-dikit belajar bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis yang panjang terkait dengan adab kubur itu yang paling sempurna. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Barra' bin Azib. Kita sebutkan sebagian penggelannya. Fayatihi malakani. Bapak Ibu, ketika kita besok dikubur, anak ninggalkan kita, istri ninggalkan kita, ya'tihi akan datang kepada kita malakani, 2 malaikat. Fayujlisanihi, malaikat itu mendudukkan kita. Kemudian fayakulani, 2 malaikat itu berkata kepada siapa? Mayit tadi. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqulu, maka orang yang di dunia dia bagus ibadahnya kepada Allah, bagus tauhidnya kepada Allah, fayaqul, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian 2 malaikat tanya lagi, madinuk, apa agamamu? Fayaqul, dia mengatakan diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani, 2 malaikat berkata lagi, mahadar rajul, siapa laki-laki? Alladzi bu'itha, yang diutus, fikum, kepada kalian. Fayaqulu, maka si mayit mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, maka 2 malaikat berkata lagi, wa mayudrika, dari mana kamu tahu? Fayaqulu qara'tu, aku membaca kitab Allah, Al-Quran. Fa'amantu bihi, aku pun beriman. Wa saddaqtu, aku pun membenarkan. Bapak Ibu, ada kalimat yang penting. Ketika si mayit ini bisa menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, kemudian malaikat bertanya, dari mana kamu tahu? Maka dia mengatakan, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, kemudian amantu, aku mengimani dan membenarkan. Bapak Ibu, siapa yang pengen selama di alam kuburnya, maka tugas kita yang pertama adalah belajar. Belajar apa tadi? Kitab Allah, Al-Quran. Setelah itu kita pelajari dan kita imani. Dan jangan lupa wasodak, itu kita benarkan. Ketika dia berhasil menjawab, fayunadi munadin minas sama, ada suara yang memanggil dari langit, an qad saddaqa abdi, hambaku telah benar. Fa'afrisuhu minal jannah wa albisu minal jannah, hamparkan permadani dari surga, wa albisu, beri pakaian dari apa? Surga. Berarti Bapak Ibu, bagi orang yang beriman yang sukses itu, di kuburnya senang atau susah? Senang Bapak Ibu. Ya. Dia mendapatkan apa yang tidak didapatkan di dunia. Dihamparkan permadani kubur, dihamparkan permadani surga, diberikan pakaian dari apa? Surga. Setelah itu waftahu lahu baban ilal jannah, dibukakan pintu ke surga. Itu dilihat setiap pagi dan sore. Sehingga orang yang beriman ketika di alam kubur, saking senangnya lihat surga, dia berdoa kepada Allah dengan doa apa? Aqimis saah, ya Allah segera tegakkan hari kiamat. Cuman masalahnya Bapak Ibu, apakah kita termasuk yang besok dimudahkan menjawab 3 soal tadi? Itu pertanyaannya. Dan itu butuh belajar, dan itu butuh diamalkan. Dan kita nggak tahu 3 soal datangnya lama atau cepat. Ya. Rejam kaum muslimin hormati, berikutnya qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka didatangkan kepada mayit yang sudah berhasil tadi
wangi, minyak yang sangat wangi. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, dilapangkan kuburannya. Maddal basar. Napa niku maddal basar? Sejauh mata memandang. Pinter meter berarti Bapak Ibu. Sejauh mata memandang. Berarti kuburan kita sama rumah kita luas mana? Ya, luas kuburan Bapak Ibu. Sejauh mata memandang. Qala fayati rajul, maka datanglah rajul, seorang laki-laki, hasanul wajh, yang bagus wajahnya. Datanglah laki-laki yang bagus wajahnya, hasanul thiyab, bagus bajunya, thayyibur rih, wangi orangnya. Fayaqulu, dia berkata, absyir. Apa itu absyir? Gembiralah. Billadhi yasuruka, dengan yang menyenangkan kamu, hada, hari ini, yaumuka, harimu, alladhi kumta tu'adu, hari ini kamu mendapatkan apa yang dijanjikan kepadamu. Bapak Ibu yang kami hormati, fayaqulu lahu, maka si laki-laki itu berkata kepadanya, man anta, siapa kamu? Mayit bertanya kepada siapa? Laki-laki yang wangi, kemudian bagus wajahnya. Fayaku, dia mengatakan, fawajhuka alwajhu yaji'u bil khairi, wajahmu itu wajah yang datang membawa kebaikan. Fayakul, dia mengatakan, ana amaluka shalih, aku adalah amalanmu yang salih. Bapak Ibu kami hormati, setelah itu pun fayaqul, dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabbku segera tegakkan hari kiamat, hatta arji'u ila ahli wa mali, sampai aku kembali kepada keluarga dan apa? Hartaku. Jamaah kaum muslimin, dari hadis ini apa pelajaran yang bisa diambil? Satu, apa jamaah? Setiap yang di alam kubur mendapatkan ujian kubur. Ada berapa pertanyaan? 3. Pelajaran yang kedua, kesuksesan di alam kubur itu akan menyebabkan datangnya nikmat kubur. Nikmat kubur itu bentuknya apa? Satu, kuburannya dilapangkan. Kedua, mendapatkan permadani dari surga. Yang ketiga, dibukakan pintu surga setiap pagi dan sore. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, setiap orang yang meninggal dunia besok akan bisa berkumpul dengan keluarganya di hari apa? Kiamat. Apalagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin, mari sama-sama kita jaga terutama keluarga kita agar mereka bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Semoga dengan hal itu kita bisa berkumpul di dunia sampai besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi segera cukup jamaah kaum muslimin, ini kita sampaikan di hari ini. Dan untuk hari Kamis besok ya, kemungkinan Bapak Ibu adalah libur ya, karena ini rencana untuk acara camping para santri MHQ Putri. Maka untuk Kamis besok sementara apa? Diliburkan. Karena campingnya tidurnya bukan di masjid kayaknya, tapi pakai tenda-tenda di halaman. Tapi kalau Bapak Ibu mau ikut camping di tenda ya tidak apa-apa. Itu mungkin info sebentar dari kami. Barakallahu fikum, banyak kurangnya dan khilafnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.